Bab 1556. Su Fei. Orang-orang dari sekte pengendali binatang itu melihat Ye Yunfei. Haha, Su Fei, sekarang Lu Yugang, Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia tidak ada di sisimu. Aku ingin melihat siapa yang bisa membantumu. Pria kekar itu menatap Ye Yunfei dengan ganas dan tertawa gila. Pergi, bunuh anak ini untukku. Pria gemuk itu berteriak keras, dan seekor beruang hitam tinggi berlari keluar dari sisinya seperti gunung hitam, berguling ke arahnya, sepasang beruang besar dan cakar beruang yang tebal merobek angkasa, dan raungan itu mengguncang seluruh pegunungan. Beruang hitam ini adalah binatang pertempuran dari pria kekar itu. Huff, Tuan Su ini adalah tamu terhormat dari klan kami, beraninya kamu bersikap kasar. Seorang pria putri duyung tinggi berambut biru di sebelah patriark tua melangkah maju dengan garpu baja berbilah 3 di tangannya, dan berkata dengan dingin. Mengaum, beruang hitam mengangkat tulang binatang yang tebal, menggulung badai, dan menyapu ke depan. Pria putri duyung itu mengangkat garpu baja di tangannya, dan gelombang besar muncul entah dari mana di belakangnya. Dia naik untuk menghadapinya, dan bertarung dengan beruang hitam itu. Pria putri duyung ini adalah salah satu master terbaik di klan putri duyung. Meskipun kekuatannya tidak sebaik patriark tua, dia masih memiliki kekuatan tingkat menengah alam Daoyuan, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan beruang hitam. Cocok. Engah. Setelah bertarung beberapa langkah, garpu baja di tangan pria putri duyung itu mengenai bahu beruang hitam, menghancurkan bahu beruang hitam di tempat, dan kemudian ekor ikan besar berubah dari ilusi menjadi padat, dan tiba-tiba mencambuk beruang hitam itu, dan melemparkannya terbang seperti bola meriam hitam. Itu menghantam tanah di kejauhan, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan asap serta debu mengepul. Meski klan putri duyung telah hidup mengasingkan diri di lautan luas dan belum pernah lahir, namun kekuatan sebenarnya dari klan ini sama sekali tidak lemah. Jika ditempatkan di Donghuang, sudah pasti setara dengan kekuatan besar. Tuan dari klan putri duyung tidak lebih lemah dari tuan dari klan yang kuat di Donghuang. Berani, kamu binatang laut, kamu benar-benar melukai binatang perangku. Kamu ingin mati. Melihat binatang perang itu terluka, pria gemuk dari sekte pengontrol binatang itu marah, melangkah maju, dan ingin bergegas untuk menyerang. Naik dan bertarung, pria besar dari klan putri duyung mencibir, tidak takut sama sekali. Lupakan saja, binatang laut itu sangat kuat, terutama binatang laut tua, yang kekuatannya tak terduga. Aku khawatir kita bukan lawannya. Dapatkan bahan obat tingkat G itu dulu. Kalau tidak, yang lain akan sampai di sana dulu. Petik 2. Seorang lelaki tua di sebelahnya berkata demikian. Pria gemuk itu berkata melalui transmisi suara. Baiklah kalau begitu, mari kita ambil bahan obat tingkat G dulu. Bahan obat itu adalah harta yang tak ternilai dan tidak boleh dilewatkan. Petik 2. Pria kekar itu berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Bahan obat tingkat G terlalu berharga untuk kekuatan besar ini di kehancuran timur, dan mereka tidak mau ketinggalan. Su Fei, dan kalian para binatang laut sedang menunggu. Kalian telah memprovokasi sekte pengontrol binatang kami. Kalian hanya menunggu untuk dihancurkan. Pria kekar itu berteriak dengan dingin. Ayo pergi, ayo kita ambil bahan obat tingkat G itu. Pria gemuk itu melambaikan tangannya, dan memimpin pasukan dan kuda sekte Beastmaster menuju bahan obat tingkat G di pegunungan yang jauh. Aura gunung itu agak tidak normal. Tampaknya itu adalah tempat yang berbahaya. Sebaiknya kita berhati-hati, kata seorang master dari sekte pengontrol binatang. Bagaimana dengan ini? Ayo lepaskan binatang buas dan biarkan binatang buas menjelajah dulu, dan kita akan mengikuti di belakang. Ini lebih aman. Petik 2. Pria kekar itu berpikir sejenak dan berkata. Akibatnya, sekelompok binatang perang meraung dan bergegas menuju daerah pegunungan yang penuh dengan ramuan obat tingkat G. Patriark tua, ayo pergi juga. Kita tidak bisa membiarkan mereka memonopoli bahan obat tingkat G itu. Seorang master dari klan putri duyung berkata dengan cemas. Jangan terburu-buru. Setan darah sangat berbahaya, dan tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan bahan obat yang tenang itu. Mari kita tunggu dulu, kata Ye Yunfei. Semuanya, jangan khawatir. Sang patriark tua menemukan bahwa Ye Yunfei tampaknya telah mempelajari tempat berbahaya itu, dan buru-buru menghentikan orang-orang putri duyung itu. Ye Yunfei bahkan bisa menyembuhkan lukanya. Dia tahu bahwa Ye Yunfei jelas bukan orang biasa. Anda tahu, dia dilukai oleh Master Kuasi Kaisar. Tidak banyak orang di dunia yang bisa menyembuhkannya. Haha,
ada begitu banyak ramuan tingkat G. Ini dikembangkan. Petik 2. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Master Binatang telah bergegas ke daerah pegunungan yang penuh dengan ramuan tingkat G, dan mereka semua bersemangat saat melihat ramuan tingkat G ada di mana-mana di depan mereka. Ketika mereka mencapai ekstrim, mereka semua berteriak. Lebih dari selusin binatang perang yang kuat membuka jalan di depan mereka, dan mereka agresif kemanapun mereka pergi. Mereka memotong gunung dan batu, menghancurkan sebagian besar hutan lebat primitif, dan menyebabkan kerusakan besar. Tiba-tiba, seluruh gunung mendidih, memanggil. Tiba-tiba, ada kilatan darah di kejauhan, dan sesosok berwarna merah darah muncul, menatap dingin ke arah pria dan kuda dari Sekte Pengontrol Binatang. Memanggil. Tiba-tiba, sosok berwarna darah itu menjulurkan cakarnya, membengkak dengan hebat, dan menusuk ke dada salah satu binatang itu, merobek tubuh binatang itu menjadi dua di tempat. Mengaum. Pada saat yang sama, lebih dari selusin naga berwarna darah tebal muncul dari tanah. Naga berwarna darah ini sepertinya terbuat dari darah segar, memancarkan bau darah yang kuat, penuh aura pembunuh. Naga darah ini terkondensasi dari energi bumi yang paling berbahaya dan jahat, sangat ganas. Boom! Naga darah ini menembak bersama, membunuh setengah dari monster perang dalam waktu singkat. Hati-hati, ini adalah roh bumi di sini, sangat berbahaya. Teriak seorang lelaki tua dari Sekte Pengendali Binatang. Mengaum. Tiba-tiba, sosok berwarna darah itu melolong panjang, begitu melengking hingga menggetarkan gendang telinga semua orang. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin sosok berwarna darah ilusi yang sama muncul terus-menerus, bergegas menuju manusia dan kuda Sekte Pengendali Binatang. Pada saat yang sama, tanah berwarna darah mulai bergetar hebat. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa serangkaian rune berwarna darah yang aneh terus-menerus muncul dari tanah. Tidak, tubuhku sepertinya dikendalikan oleh kekuatan misterius, dan sulit untuk bergerak. Petik 2. Aku juga. Tempat ini terlalu berbahaya. Ayo lari. Saat ini, orang-orang dari Sekte Pengontrol Binatang itu akhirnya sadar ketika situasi tidak baik. Blood Demon Land telah diaktifkan sepenuhnya. Ye Yunfei memandangi gunung berdarah yang bergoyang dan berkata dengan suara yang dalam. Untungnya, kami tidak terburu-buru sekarang, itu terlalu menakutkan, kata beberapa anggota klan Putri Duyung. Sudah waktunya. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengarahkan puluhan naga merah untuk menyelinap ke tanah dan menuju ke tanah iblis darah. Tanah Gorevian telah diaktifkan sepenuhnya saat ini, dan mereka berurusan dengan pasukan Sekte Master Binatang itu, yang memberi Ye Yunfei kesempatan terbaik untuk mempelajari tanah Gorevian ini. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei akhirnya tahu lebih banyak tentang iblis darah ini. Berikan padaku. Ye Yunfei berteriak keras. Lusinan naga merah bergegas ke tanah Gorevian pada saat yang sama, menempati beberapa posisi khusus, memancarkan kekuatan penekan yang kuat. Mengaum. Lusinan naga merah meraung pada saat bersamaan, menyebabkan keributan total di area Blood Demon ini. Pergerakan sosok berdarah itu dan naga darah melambat pada saat yang sama, karena sebagian energi dari tanah iblis darah ditekan pada saat ini. Memanggil. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan datang ke tanah iblis darah ini sekaligus. Dia mengayunkan lengan bajunya dan mulai mengambil bahan obat tingkat G dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama ketika Ye Yunfei mulai melakukannya, Hu Miao, Huang Chang, dan ulat naga bertanduk emas muncul pada saat yang sama, dan mereka semua mulai mengumpulkan tumbuhan dengan kecepatan tercepat. Dalam waktu kurang dari 5 napas, semua bahan obat tingkat G diambil. Memanggil. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa lagi untuk meninggalkan tanah setan darah ini. Patriark tua, ayo pergi, kata Ye Yunfei kepada Patriark tua itu. Oke, ayo pergi. Patriark tua itu tertegun, dan dia tertegun sejenak sebelum pulih, dan berkata dengan tergesa-gesa. Jadi Ye Yunfei dan orang-orang Putri Duyung dengan cepat menuju ke tengah pulau. Hei, Su Fei, kamu pantas mati. Kami mati-matian mencoba yang terbaik, tapi kami bahkan tidak mendapatkan setengah dari ramuan tingkat G, namun kamu mendapatkan semuanya. Orang-orang dari Sekte Pengontrol Binatang itu menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Bab 1557. Patriark tua, bahan obat diam ini untukmu. Ye Yunfei mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Patriark tua. Tidak, Tuan Su, Anda mengumpulkan bahan obat ini sendiri di tempat berbahaya itu. Saya tidak melakukan apa-apa,
jadi saya tidak bisa mengambilnya. Petik 2. Patriark tua itu dengan cepat menolak. Jika kamu tidak hadir, aku mungkin tidak bisa mengalahkan para master dari sekte pengontrol binatang sendirian. Aku tidak akan memonopoli bahan obat ini, jadi ambillah. Petik 2. Ye Yunfei menyerahkan cincin ruang angkasa kepada Patriark tua, dan berkata sambil tersenyum, Fourth Way, Cheom. Karena itu masalahnya, saya lebih suka menghormati daripada patuh. Tuan Su adalah orang yang nyata. Patriark tua itu mengambil cincin luar angkasa dan berkata dengan penuh terima kasih. Bahan obat tingkat Ji ini sangat berharga, dan dia bisa memberikannya kepada Tuan Klan untuk mengolahnya. Itu adalah sumber daya kultivasi kelas 1. Pulau ini penuh dengan bahaya di mana-mana. Semua orang mengikutiku, aku akan memimpin jalan. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan tanah setinggi 10 kaki terbang keluar, tergantung di depannya, meledak menjadi cahaya kuning yang berjatuhan, dan segera di bawah bumi sekitarnya, energi bumi yang berjatuhan mulai dihasilkan. Ada reaksi, dan menggemakan situs Zhang ini. Pada saat yang sama, di bawah kendali Ye Yunfei, lebih dari 100 naga merah masuk ke tanah dan membuka jalan ke depan. Tuan Su, apakah Anda benar-benar seorang ahli geologi? Patriark tua itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, saya seorang ahli geologi. Ye Yunfei mengangguk. Meskipun Tuan Su masih muda, dia tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi juga memiliki pencapaian yang mendalam di banyak bidang, yang sangat mengagumkan. Tuan Su pasti terkenal di benua ini, mendesah. Patriark tua kewalahan. Ayo pergi. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan tanah berdengung, dan terus membesar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi piring besar seukuran beberapa hektar tanah, lalu bergegas maju. Boom! Di bawah tanah, lebih dari 100 naga merah juga mulai bergerak, berguling ke depan. Patriark tua dan pria serta kuda putri duyung hanya ingin bergerak untuk mengikuti, ketika mereka menemukan beberapa naga merah bergegas keluar dari tanah, membawa semua orang di punggung mereka dan bergegas maju. Ye Yunfei berdiri di atas kepala salah satu naga merah dengan tangan di belakang, dan berjalan bersama naga itu. Di dalam air, klan putri duyung kita bisa mengendarai air, dan di darat, Tuan Su bisa mengendarai tanah. Haha, senang sekali bisa berteman dengan Tuan Su. Patriark tua itu berdiri di atas naga merah besar di belakang, dia memuji dan tertawa keras. Saat ini, semakin banyak orang mendarat di pulau itu satu demi satu, menuju ke tengah pulau. Pulau yang luas ini berbahaya di mana-mana, dan mereka yang masuk segera mulai menghadapi berbagai bahaya. Suara jeritan, teriakan, perkelahian, energi, dan raungan senjata ajaib terdengar di mana-mana. Pulau itu benar-benar mendidih. Ada bahaya di depan, ayo jalan memutar. Tanah di depan tiba-tiba berdengung, dan wajah Ye Yunfei sedikit berubah, dan dia berteriak pelan. Saat Ye Yunfei mencubit formula sihir, semua naga merah segera mengubah jalurnya, menghindari padang rumput yang tampak damai di depan mereka. Hehe, bola mata merah besar tiba-tiba muncul di area padang rumput, ukurannya sebesar rumah, menatap Ye Yunfei dan rombongannya dengan niat jahat. Orang-orang dari ras putri duyung diam-diam bersukacita bahwa jika mereka tidak menghindar sebelumnya, mereka pasti akan menghadapi sesuatu yang mengerikan ketika mereka memasuki padang rumput. Selanjutnya, Ye Yunfei dan kelompoknya melewati satu demi satu tempat berbahaya, dan dengan cepat menuju ke tengah pulau. Tuan Muda Su, untungnya Anda yang memimpin. Jika tidak, bahkan jika kita bisa mencapai pusat pulau, kita akan menderita kerugian besar. Sang Patriark tua tidak bisa menahan nafas. Segera setelah itu, akhirnya mulai mendekati pusat pulau. Sepintas, semuanya sangat sunyi, tidak ada rumput yang tumbuh. Apalagi udaranya yang kelabu dan berkabut, membuatnya terlihat sedikit gelap dan grogi. Yang lebih memprihatinkan lagi, tidak ada tumbuhan atau semut dan serangga, sepertinya tidak akan ada kehidupan di sini. Banyak tulang mati, bergerak maju untuk jarak yang lebih jauh, semua orang melihat tanah ditutupi dengan tulang mati seputih salju, berlapis di atas tanah, seperti lapisan salju putih yang tebal. Tengkorak seputih salju bergerak mengikuti angin dan berguling-guling di tanah, terlihat sangat menakutkan. Dukun, tiba-tiba, seekor burung hitam aneh muncul di atas batu abu-abu besar di kejauhan, bentuknya mirip dengan burung gagak, tetapi sangat besar gumpalan kabut hitam. Ini adalah burung pemakan jiwa. Sebelum Ye Yunfei dapat berbicara, Huang Chang sudah muncul di samping Ye Yunfei dan berteriak.
Patriark tua dan anggota klan Putri Duyung sedikit terkejut saat melihat Huang Chang yang begitu menyeramkan. Ya, ini adalah burung pemakan jiwa. Ini berspesialisasi dalam tubuh bangkai dan jiwa makhluk hidup. Ini sangat gelap, dan itu adalah hal kelas 1 dan berbahaya di dunia, Ye Yunfei mengangguk. Jika aku bisa menangkapnya dan melahapnya, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatanku. Huang Chang menatap burung pemakan jiwa itu, matanya sedikit berapi-api. Burung pemakan jiwa memakan tubuh jiwa, dan ada banyak energi jiwa di dalam tubuhnya, yang merupakan tonik yang bagus untuk Huang Chang. Old Huang, jika kamu ingin menangkapnya, gunakan pisau Nether Yin. Pisau Nether Yin seharusnya bisa menahannya. Tapi sebaiknya kamu bergerak cepat, monyet Yin terbang itu seharusnya datang ke pulau ini. Setelah menggunakan pisau Nether Yin, monyet Yin terbang itu pasti akan menemukannya di sepanjang nafas. Monyet Yin terbang itu tidak mudah untuk dipusingkan, kata Ye Yunfei kepada Huang Chang. Oke, aku akan mencobanya. Huang Chang mengangguk. Jadi Ye Yunfei menyerahkan pisau Nether Yin kepada Huang Chang. Sosok Huang Chang melintas, dan dia melarikan diri ke tanah dan menghilang. Dengan pemikiran Ye Yunfei, lebih dari 200 naga merah juga turun ke tanah dan mengikuti Huang Chang untuk melindungi keselamatannya. Di kejauhan, burung pemakan jiwa menatap Ye Yunfei dan kelompok Putri Duyung dengan mata aneh. Udara dingin naik dari tubuh burung, membuat batu di bawahnya tertutup lapisan es hitam dingin. Itu menganggap Ye Yunfei dan orang-orang Putri Duyung sebagai makanan. Tuan Muda Su, burung itu sangat jahat, sebaiknya kita tidak memprovokasi itu, kata Patriark tua itu dengan cemberut. Patriark tua, jangan khawatir, Tuan Huang bukanlah orang yang baik. Ye Yunfei tertawa. Tuan Su, mungkinkah Tuan Huang adalah pembudidaya hantu legendaris? Patriark tua telah hidup lama dan mengetahui banyak rahasia di dunia. Dia telah mendengar tentang pembudidaya hantu. Ya, Tuan Huang adalah pembudidaya hantu. Ye Yunfei mengangguk. Pergi, mari kita lanjutkan. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Tanah berdengung, dan memimpin kerumunan untuk memutar, menghindari area di depan mereka yang tertutup tulang putih dan kering. Menabrak, tulang-tulang kering seputih salju di seluruh tanah tiba-tiba mulai mengamuk, melayang satu demi satu, seperti langit yang penuh salju. Kemudian, makhluk humanoid seputih salju perlahan berjalan keluar dari langit yang dipenuhi tulang kering. Ayo pergi. Wajah Ye Yunfei berubah sedikit, mengetahui bahwa ada eksistensi menakutkan yang ingin menyerang kelompoknya. Naga merah di bawahnya tiba-tiba berakselerasi dan pergi dalam sekejap. 1 jam kemudian, akhirnya sampailah di area tengah pulau. Tidak ada rerumputan di daerah ini, dan tidak ada hewan, ular, tikus, dan semut punah, dan ada kastil tua yang berdiri sendiri. Ini kastil tua, Patriark tua itu berteriak dengan penuh semangat. Saat ini, banyak orang telah tiba dan mengelilingi kastil, mengawasi dengan seksama. Bab 1558. Kastil kuno itu sunyi, terukir jejak tahun, memancarkan suasana megah dan megah. Ini juga agak aneh. Ini kastil tua ini. Menurut perhitungan saya, ini adalah tempat yang paling mungkin di mana peti mati abadi ke-9 akan lahir. Petik 2. Tidak jauh, Yang Song, peramal, dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Setelah beberapa perhitungan, dia menatap kastil tua berkata, setiap orang disegarkan ketika mendengar kata-kata itu. Untuk peti mati dunia ke-9, semua orang telah melalui banyak krisis di sepanjang jalan, dan akhirnya datang ke sini, dan sekarang kami akhirnya menemukan tempat yang tepat. Tuan Yang, apakah maksud Anda peti mati abadi dunia ke-9 mungkin ada di kastil kuno ini? Seorang lelaki tua kurus bertanya. Orang tua ini adalah tetua agung dari Sekte Suci Changyan. Ya, kebanyakan dari mereka ada di dalam. Namun, kastil ini tidak sederhana, dan akan sangat berbahaya untuk membobolnya. Petik 2. Yang Song melihat ke kastil dan mengangguk. Kita memiliki banyak orang, jadi kita bisa masuk bersama-sama. Selain itu, kita telah bekerja keras selama ini, dan kita tidak boleh menyerah. Bahkan jika kastil kuno ini penuh dengan bahaya, kita harus masuk dan lihatlah. Seorang pria yang bersinar dengan pedang pria berbaju biru itu berkata, itu benar, ngomong-ngomong, kita harus masuk dan melihat-lihat. Para master lainnya juga mengangguk satu persatu. Setiap orang memiliki ide yang sama, jika Anda tidak masuk dan menjelajahi peti mati ke-9, Anda tidak akan pernah berdamai. Baiklah,
izinkan saya membuat perhitungan terlebih dahulu, dan kemudian mencari waktu yang tepat untuk bergegas bersama. Yang Song mengangguk setelah mendengarkan kata-kata semua orang. Kemudian, dia mulai menghitung. Tuan Su, ternyata Anda baik-baik saja, dan Anda datang ke sini lebih awal. Hebat, tidak lama setelah Ye Yunfei tiba, Lu Yugang juga tiba dengan tim perusahaan perdagangan Sifang. Ketika dia melihat Ye Yunfei dari jauh, dia memanggil satu sama lain. Di lautan luas sebelumnya, Ye Yunfei tiba-tiba melompat ke laut dan menghilang. Lu Yugang selalu sedikit khawatir. Melihat Ye Yunfei baik-baik saja sekarang, dia merasa lega. Tuan Su, senang Anda aman dan sehat. Lu Dan juga sangat bersemangat. Kantor pusat, sepertinya tidak ada kerusakan pada personel Bank Komersial Sifang. Ye Yunfei melihat ke personel Bank Komersial Sifang dan menemukan bahwa tidak ada kerugian, dan berkata sambil tersenyum. Untungnya, dengan perhitungan Master Ba selama ini, kelompok kami menghindari banyak krisis dan menghindari banyak krisis. Selain itu, semua orang bekerja sama, jadi tidak ada salahnya. Jawab Lu Yugang. Tuan Su, siapa mereka? Lu Yugang membawa orang-orang dari perusahaan perdagangan Sifang ke sisi Ye Yunfei, dan kemudian melihat orang-orang dari suku Putri Duyung, menunjukkan ekspresi bingung. Tuan Su, ini sepertinya binatang laut, mengapa kamu bersama mereka? Lu Yugang bertanya pada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Markas besar, tolong jangan khawatir, mereka adalah orang-orang kita sendiri. Jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Kemudian, Ye Yunfei memberikan perkenalan singkat kepada Lu Yugang dan Patriark Tua, dan mereka berkenalan. Tindakan Tuan Su benar-benar tidak terduga. Dia benar-benar bertemu dengan binatang buas di lautan luas. Petik 2. Lu Yugang dan master lain dari perusahaan perdagangan Sifang diam-diam mengagumi hati mereka. Mereka secara alami menebak bahwa binatang laut di depan mereka pasti berada di laut tanpa batas. Tanpa diduga, kamu masih bisa datang ke sini hidup-hidup. Mendengus dingin datang dari kejauhan, dan aku melihat leluhur keluarga Zhao, Feng Wei, dan 7 pria berjubah hitam berguling-guling dengan sekelompok anggota keluarga. Zhao, terlihat bahwa anggota keluarga Zhao ini menderita lebih sedikit kerugian di sepanjang jalan, karena mereka memiliki lebih banyak master dalam kelompoknya dan kekuatan keseluruhan mereka sangat kuat. Kamu belum mati, jadi bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada kami? Jawab Lu Yugang dengan dingin. Putri Su, kepala eksekutif, Anda juga telah tiba. Sebuah suara terdengar, dan Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia tiba dengan sekelompok orang dari kuil Agung Leiyin. Kemudian, orang-orang dari berbagai kekuatan datang satu demi satu. Su Fei, kamu memimpin pasukan sekte pengendali binatangku ke tempat berbahaya, menyebabkan kerusakan parah, sial. Teriakan keras terdengar. Kemudian dia melihat tuan dari sekte pengendali binatang datang dengan sekelompok orang, dan menatap Ye Yunfei dengan marah. Apa hubungannya denganku jika mereka masuk dan mencari kematian sendiri? Ye Yunfei tersenyum tipis. Beraninya kamu berdebat, ambil nyawamu. Penguasa dari sekte pengendali binatang sangat marah, dan melangkah menuju Ye Yunfei. Anda tahu, semua pasukan yang dia bawa kali ini adalah elit dari sekte pengontrol binatang, dan akan sangat memilukan kehilangan salah satu dari mereka. Hampir setengah dari lusinan pasukan sekte pengendali binatang yang masuk ke lapangan setan darah tewas, dan hanya sebagian kecil yang lolos. Dia secara alami harus menyelesaikan akun ini di kepala Ye Yunfei. Master Zen Tianxia melangkah maju, seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya Buddha, seperti arhat yang turun ke bumi, kekuatannya tak terbendung. Melihat ini, tuan dari sekte pengendali binatang sedikit ragu-ragu. Saat ini Lu Yugang, Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia semuanya ada di samping Ye Yunfei. Agak sulit baginya untuk membunuh Ye Yunfei. Lihat, ras alien datang. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Begitu semua orang mendengar ini, mereka berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sekelompok makhluk yang tampak mengerikan datang ke arah kastil kuno, dan mereka tiba di depan kastil kuno dalam waktu singkat. Semua orang dengan cepat mengelak, meninggalkan ruang besar di sekitar ras alien prasejarah itu. Ye Yunfei melirik dan menemukan bahwa total 11 ras alien prasejarah telah datang. Meski jumlahnya kecil, masing-masing penuh dengan roh jahat, dan paksaan energi yang memancar darinya membuat jantung seseorang berdebar kencang. Dukun, suara melengking datang, menyebabkan hati semua orang melompat dan merinding. Kemudian,
saya melihat sekelompok awan gelap mengepul di kejauhan, dan 7 atau 8 sosok jahat terlihat samar-samar terbang ke arah, dan mereka mendarat di dekat kastil dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Tampaknya itu adalah monyet hantu di area penambangan kuno Beihan. Seorang tetua yang kuat menyipitkan matanya dan mengenali asal-usul sosok itu. Monyet hantu di area penambangan kuno Beihan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut. Beberapa waktu yang lalu, monyet hantu ini membuat gangguan besar di area pertambangan dari berbagai kekuatan yang kuat, membantai banyak orang, dan membuat orang panik. Mereka tidak menyangka akan datang ke sini sekarang. Tanpa diduga, monyet hantu ini juga tertarik dengan peti mati ke-9. Banyak orang berdiskusi secara diam-diam melalui transmisi suara. Selanjutnya, semakin banyak orang terus berdatangan. Kali ini, berita tentang peti mati dunia ke-9 menyebar di hutan belantara timur, menarik banyak kekuatan dan ahli untuk datang ke sini satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa setidaknya setengah dari master top dan kekuatan kuat di Donghuang telah terkonsentrasi di sini. Selain itu, selain master terkenal dan terkenal itu, ada juga beberapa orang aneh tapi menakutkan yang muncul di dekat kastil kuno. Tampaknya masih banyak orang yang tersembunyi di Donghuang. Ye Yunfei memandang tuan-tuan yang tidak dikenal itu dan berpikir dalam hati. Permisi, apakah senior orang awam Yuyin? Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan cepat berjalan ke arah pria tua berambut putih dengan kepala naga dan tongkat, dan berkata dengan hormat. Pria parubaya ini adalah master dari keluarga Donghuang Ji. Kamu mengenaliku. Pria tua berambut putih itu melirik tuan dari keluarga Ji. Senior memiliki hubungan dengan leluhur keluarga Ji kami. Kami masih memiliki potret senior di keluarga Ji kami, jadi kami mengenalinya. Jawab tuan keluarga Ji dengan hormat. Aku mengerti. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Pertapa bulan. Ketika orang lain di sekitar mengetahui identitas lelaki tua berambut putih itu, mereka tersentak dan sangat terkejut. Pertapa bulan adalah orang kuat yang terkenal di zaman kuno kehancuran timur. Dikatakan bahwa dia pernah menekan suatu zaman, tetapi dia tidak berharap untuk hidup sampai sekarang, dan juga tertarik untuk datang ke sini oleh peti mati abadi. Dunia ke-9, booming. Tepat pada saat ini, terdengar suara guntur yang menggelegar dari kastil kuno, dan cahaya peri yang menyilaukan meledak, menerangi seluruh dunia dengan keemasan. Semuanya, peti mati ke-9 akan segera muncul. Yang Song meraung, semua orang disegarkan, dan mata mereka tertuju pada kastil. Bab 1559. Ayo bergegas bersama. Grand Elder dari Sekte Changyan memimpin dalam bergegas menuju gerbang kastil kuno. Gemuruh, cermin perunggu emas keluar dari atas kepalanya, menembakkan cahaya keemasan tebal ke arah gerbang kastil kuno. Cahaya keemasan yang tebal ini mengandung aura menakutkan yang tampaknya menguasai keabadian. Ini adalah cermin Tianyang dari kultus suci Changyan. Salah satu senjata sihir paling kuat di hutan belantara timur. Semua orang tersentak saat melihat cermin perunggu. Cermin Tianyang ini adalah harta karun pemujaan suci Changyan, konon selalu tersembunyi jauh di dalam markas, dan hanya akan digunakan saat menghadapi kehidupan dan sekte tersebut krisis kematian. Tanpa diduga, penatua tertinggi membawa cermin Tianyang sekarang. Semua orang di kerajaan kuno Tianlong ikuti aku. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan 3 janggut panjang di dadanya berteriak pelan, dan melangkah maju, bergegas menuju kastil seperti naga putih yang melonjak. Dentang, tampaknya ada nyanyian naga, pedang panjang membubung ke langit, dan naga emas panjang samar-samar menempel di tubuh pedang, dan energi pedang yang kuat dilepaskan, membuat banyak orang merasa lemah dan hampir roboh di tanah. Ini pedang naga langit dari kerajaan naga langit kuno. Seseorang berseru dengan suara rendah. Kekuatan pedang naga surgawi ini tidak kalah dengan cermin Tianyang, dan juga merupakan senjata ajaib yang terkenal di hutan belantara timur. Kiang-kiang, pada saat ini, pedang panjang lain dengan bentuk aneh dan cahaya pedang yang hebat muncul, menyeret gelombang pedang dan menebas ke arah gerbang kastil kuno. Sosok dengan cahaya pedang berseri-seri mekar di sekujur tubuhnya mengikuti di belakang pedang panjang ini, dengan aura yang menakutkan. Dia adalah penguasa dunia kedua dari dunia pedang. Ini adalah pedang eksekusi abadi dari dunia pedang. Hati setiap orang bergetar. Kemudian, para petinggi Donghuang bergegas menuju gerbang kastil kuno, mencoba masuk. Peta 8 alam, cincin pengontrol binatang, ... Satu demi satu, senjata sihir yang kuat dikorbankan, dan mereka menghantam gerbang kastil kuno dengan tekanan energi yang menakutkan.
Senjata ajaib ini belum pernah dikorbankan sebelumnya, sampai sekarang, dengan kesempatan peti mati dunia ke-9, mereka akhirnya dikorbankan. Kekuatan besar di hutan belantara timur ini masih memiliki beberapa latar belakang. Melihat setiap senjata sihir yang kuat, Ye Yunfei berpikir dalam hati. Mengikuti gerakan para master ini, ruang ini dipenuhi dengan energi mengamuk, dan suara gemuruh memekakkan telinga. Ada banyak orang yang relatif lemah di belakang, yang ketakutan dengan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh pembangkit tenaga listrik teratas di tanah air timur ini, dan merasa lemah di mana-mana. Beraninya mereka bergegas maju dan mundur satu persatu. Patriark tua suku Putri Duyung melangkah maju, melepaskan semburan energi biru, menyelimuti suku Putri Duyung dan Ye Yunfei. Lu Yugang, Zen Master Tianlei dan master lainnya merasakan tekanan energi yang dilepaskan oleh Patriark tua, dan diam-diam terkejut, mengetahui bahwa ini adalah orang kuat yang sangat menakutkan. Boom! Serangkaian serangan mengamuk menghantam dua pintu tembaga besar kastil kuno, membuat suara tumpul, dan kedua pintu tembaga itu juga terguncang oleh goncangan. Namun yang mengejutkan adalah gerbang kastil kuno itu kuat, di bawah serangan begitu banyak pembangkit tenaga listrik teratas, meskipun telah berguncang, namun belum dirobohkan. Dua pintu ini terlalu kuat, tunggu apa lagi? Jangan berdiri dan menonton, ayo tembak bersama. Teriak seorang master. Akibatnya, lebih banyak master melangkah maju untuk bergerak satu demi satu. Ayo kita lakukan juga. Lu Yugang melangkah maju, mengorbankan pagoda perak 3 lantai, terus memperbesar, dan bergegas maju. Ini adalah senjata ajaib terkuat dari perusahaan perdagangan Sifang, yang disebut pagoda Xuanyuan, senjata ajaib yang ekstrim. Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia juga melangkah maju untuk bergerak. Bahkan ras alien prasejarah dan Flying Yin Monkey melangkah maju untuk bergerak. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh ras alien prasejarah dan monyet Yin yang terbang membuat mereka yang kuat di kehancuran timur diam-diam terkejut. Beberapa waktu lalu, Great Desolate Alliance dan Flying Yin Monkey memiliki konflik dengan kekuatan utama di Eastern Desolation. Kedua belah pihak memiliki korban, dan mereka memiliki hubungan yang bermusuhan. Tapi sekarang semua orang ingin segera memasuki kastil untuk menjelajahi kesempatan dari peti mati abadi ke-9, jadi untuk sementara kesampingkan keluhan dan serang tujuan bersama. Akhirnya, di bawah serangan begitu banyak orang kuat, dua pintu tembaga kastil kuno mulai kehilangan dukungannya, dan semakin berguncang. Ledakan, dua pintu tembaga terakhir diledakkan terbuka pada saat yang sama, dan hembusan ruang dan waktu yang tampaknya berasal dari zaman kuno meresap dari dalam. Cepat masuk, semua orang sangat gembira, dan mereka semua menunjukkan gerakan mereka dan bergegas ke gerbang kastil kuno. Di bawah kepemimpinan para penguasa dari berbagai pasukan. Ayo masuk, Lu Yugang menoleh untuk menyambut perusahaan perdagangan Sifang, Ye Yunfei dan yang lainnya, dan kemudian memimpin untuk bergegas ke kastil. Ye Yunfei dan Patriark tua berbaris berdampingan, diikuti oleh orang-orang dari perusahaan perdagangan Sifang dan klan Putri Duyung, dan semua orang bergegas masuk. Memasuki kastil, saya menemukan ada kabut warna-warni di mana-mana, dan sekilas tidak terbatas, seolah-olah saya berada di dunia lain, yang sangat luas. Di ruang ini, setiap orang menemukan bahwa jangkauan persepsi mereka terbatas. Ada kekuatan misterius yang menghalangi persepsi. Sangat nyaman. Mungkinkah ini energi peri? Setiap orang yang masuk ke sini merasa bahwa mereka sedang dibaptis. Setiap inci daging dan darah, termasuk tubuh jiwa, dengan cepat menyerap energi yang kuat di ruang ini. Kabut warna-warni itu sebenarnya adalah energi yang sangat padat dan murni. Energi abadi, ini pasti energi abadi. Aku merasa seperti akan menerobos waktu. Banyak orang berteriak kegirangan. Ini bukan ki peri, tapi aura tingkat kekacauan. Itu jauh lebih murni dari aura biasa. Petik 2. Bagaimanapun, Ye Yunfei memiliki informasi yang baik, dan dia dapat melihat asal-usul kabut berwarna-warni ini dalam sekejap. Aura tingkat kekacauan adalah salah satu aura teratas di dunia. Ada platform tinggi di sana, dan sepertinya ada sarkofagus di atasnya. Kemungkinan besar itu adalah peti mati abadi ke-9. Tiba-tiba seseorang berteriak di depannya. Ketika semua orang mendengar ini, semangat mereka sangat terangkat, dan mereka bergegas dengan kecepatan yang lebih cepat. Benar saja, dalam kabut warna-warni di depan, ada platform tinggi yang berdiri di sana, dikelilingi oleh kecemerlangan yang tak ada habisnya.
Ini adalah platform tinggi seperti piramida besar, dikelilingi oleh tangga yang terbuat dari batu giok, selangkah demi selangkah, menuju ke puncak. Bagian atas platform tinggi sangat datar, dan ada sarkofagus, kekacauan bergolak, dan cahaya peri terang. Cahaya langit yang menyilaukan yang dilihat semua orang di luar kastil adalah hasil dari sarkofagus ini. Peti mati abadi ke-9, semua mata tertuju pada sarkofagus yang mempesona di bagian atas peron. Menurut legenda, peti mati peri generasi ke-9 dapat berisi takdir kaisar, bahkan kebetulan. Sekarang peti mati ke-9 ada tepat di depan Anda. Jika benar-benar ada nasib peri di peti mati peri generasi ke-9, bukankah itu berarti ada peri yang terkubur di sarkofagus ini? Apapun yang ditinggalkan oleh peri, apapun itu, mungkin sangat berharga bagi kita. Seseorang menatap sarkofagus dengan mata berapi-api dan bergumam. Setelah semua orang mendengar ini, hati mereka menjadi lebih panas, dan mereka ingin segera membuka sarkofagus untuk mendapatkan kesempatan. Bab 1560. Lihat, ada 4 ladang obat, bahan obat di dalamnya semuanya berharga. Teriak seseorang. Saya melihat di sekitar platform tinggi, ada ladang obat, yang subur, berwarna-warni dan harum. Ada 2 tanaman di bidang obat itu yang sangat aneh. Mereka terlihat seperti obat setengah peri. Ada 2 tanaman obat setengah peri di masing-masing dari 4 bidang obat. Orang-orang kagum satu demi satu, dan semua orang iri. Saya tidak sabar untuk segera mendapatkan obat semi-abadi itu. Ini adalah obat semi-abadi, harta yang tak ternilai, bahkan Kaisar Surga pun iri saat dia datang ke sini. Di antara 4 ladang obat di sekitar platform tinggi, ada 2 tanaman obat berbentuk aneh dan sebening kristal, dengan daun hijau menopang bunga peri, yang cantik dan menarik perhatian. Tanpa diduga, ada 8 obat semi-abadi di sini. Hanya saja begitu banyak master berkumpul di sini, hampir tidak mungkin merebut 8 obat semi-abadi ini dengan kekuatanku. Petik 2. Ye Yunfei sedikit tidak rela. Hampir setengah dari Master Dong Huang ada di sini. Meskipun Ye Yunfei memiliki semua jenis kartu, dia tidak percaya diri untuk merebut 8 obat semi-abadi dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, para master menatap 8 obat semi-abadi, hampir meneteskan air liur. Apalagi selain 8 obat semi-abadi, keempat bidang obat ini juga memiliki banyak bahan obat dengan nilai yang luar biasa. Memanggil. Akhirnya, seorang pria yang kuat tidak tahan lagi, dan menggunakan teknik gerakan yang aneh dan cepat, bergegas menuju salah satu ladang obat sepelan gumpalan asap. Tapi semua orang di sini adalah orang yang kuat dengan kemampuan persepsi yang mencengangkan. Ketika mereka melihat seseorang mengambil tindakan, mereka tidak mau ketinggalan. Satu persatu, mereka bergerak maju dan bergegas menuju 4 bidang obat, dan segera bertarung. Ledakan. Ruang ini mulai kacau, dan hampir semua orang kuat mengambil tindakan, masing-masing menawarkan senjata ajaib mereka, atau menampilkan berbagai seni bela diri dan seni bela diri yang kuat, dengan panik merebut 8 obat semi-abadi. Ras alien prasejarah dan monyet yin terbang itu juga mengambil tindakan. Karena semua yang berpartisipasi dalam perebutan adalah para ahli top, mereka yang tidak cukup kuat hanya bisa menonton tanpa daya. Karena pemandangannya terlalu kacau, kekuatan dari setiap gerakan dan gaya dari pembangkit tenaga listrik teratas itu menakutkan dan tidak terbatas, dan mereka yang tidak cukup kuat bergegas, yang sama saja dengan kematian. Tidak ada yang salah dengan 8 obat setengah abadi. Ye Yunfei ingin bergegas maju untuk mengambil bagian dalam perampasan, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa 8 obat setengah abadi tampak cerah di permukaan dan memiliki aroma yang aneh, tetapi mereka masih kekurangan sesuatu. Obat-obatan semi-abadi langka di dunia, dan pembangkit tenaga listrik di Donghuang ini hanya pernah mendengarnya, atau melihatnya di buku-buku kuno, tetapi tidak pernah benar-benar bersentuhan dengannya. Ye Yunfei berbeda, dia pernah memiliki obat setengah abadi, dan juga mengambilnya untuk memperbaikinya. Dapat dikatakan bahwa dari semua orang yang memasuki kastil kuno ini, Ye Yunfei memiliki pemahaman yang paling dalam dan paling akurat tentang obat setengah abadi. Ternyata esensi dari 8 ramuan semi-abadi ini telah disedot dengan metode khusus. Hanya tersisa cangkang kosong, yang dangkal dan tidak memiliki nilai obat. Sebaliknya, nilai bahan obat lain lebih tinggi. Petik 2. Ye Yunfei dengan cepat menyadarinya. Saat ini, seseorang telah kehilangan nyawanya karena merampas obat setengah abadi. Dalam pertarungan perebutan yang gila ini, orang-orang kuat itu tidak bisa terlalu peduli lagi, kecuali orang-orang dari pasukan mereka sendiri.
mereka tanpa ampun kepada orang lain, dan mereka akan melakukan yang terbaik saat mereka bergerak. Ras alien prasejarah dan monyet terbang Yin itu bahkan lebih kejam dalam serangan mereka. Beberapa penguasa hutan belantara timur dipenggal oleh 8 monyet terbang Yin dan menyedot otak mereka. Lu Yugang, Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia, Patriark tua suku Putri Duyung dan yang lainnya juga bergegas merebut obat setengah abadi. Beberapa orang ini relatif bersatu, mereka berkumpul untuk saling menjaga dan membentuk tim kecil, sehingga tidak ada korban jiwa. Mereka segera mendekati bidang obat dan bersiap untuk mengumpulkan 2 obat semi-abadi dari bidang obat ini. Tetapi ada banyak master yang menatap kedua obat semi-abadi ini, dan sulit untuk berhasil. Lansia, jangan perhatikan obat semi-abadi itu. Mereka telah kedaluarsa, dan itu hanya cangkang kosong. Pergi dan ambil bahan obat lain, yang lebih berharga. Ye Yunfei berkata kepada Lu Yugang dan yang lainnya melalui transmisi suara. Obat semi-abadi ini telah kedaluarsa. Lu Yugang dan yang lainnya terkejut. Ya, percayalah padaku, jawab Ye Yunfei. Oke, Tuan Su, saya percaya Anda. Patriark tua dari suku Putri Duyung tidak berpikir terlalu banyak, berbalik dan bergegas menuju bahan obat lainnya, dan mengumpulkannya. Kemudian, Lu Yugang, Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia dan yang lainnya juga memilih untuk percaya pada Ye Yunfei. Mereka semua telah berhubungan dengan Ye Yunfei selama beberapa waktu, dan mereka tahu bahwa Ye Yunfei bukanlah orang biasa, dan mereka tidak akan berbicara omong kosong tanpa dasar apapun. Jadi Lu Yugang dan yang lainnya berhenti berpartisipasi dalam merampas obat setengah abadi, dan mulai mengumpulkan bahan obat lainnya. Karena semua orang bergegas untuk mendapatkan obat setengah abadi, Lu Yugang dan yang lainnya tidak menemui hambatan sama sekali. Haha, aku telah merebut obat semi-abadi. Dalam huru-hara yang sengit, seorang master di tahap tengah alam Daoyuan melakukan teknik gerakan yang aneh, dan memanfaatkan ketidaksiapan semua orang untuk menarik obat semi-abadi. Tanaman immortal Yao tidak bisa menahan tawa karena kegembiraan. Ledakan, ekor tebal terus membesar, berguling ke arahnya seperti pegunungan, dan langsung menerbangkan ahli ini. Itu ditembak oleh ras alien prasejarah. Pada saat yang sama alien prasejarah ini mengirim ahlinya terbang, dia mengulurkan tangannya dan menyambar obat semi-abadi. Tidak, tubuh tuannya dipukuli sampai compang kemping, dia terluka parah, dan obat setengah peri yang dia dapatkan juga diambil, dia sangat tidak mau. Alien prasejarah itu sangat bersemangat ketika dia menyambar obat semi-abadi. Tapi saat berikutnya, obat semi-abadi di tangannya telah berubah, awalnya cerah seperti peri, tetapi dalam sekejap mata, warnanya menjadi sangat redup, dan kemudian mulai membusuk. Dalam waktu kurang dari 2 napas, itu berubah menjadi sentuhan fly ash yang dihamburkan oleh angin. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang di sekitar tercengang. Haha, aku telah merebut obat semi-abadi. Pada saat ini, Grand Elder dari Sekte Suci Changyan, dengan kerjasama Master Sekte Suci Changyan lainnya, juga menyambar obat semi-abadi, tertawa terbahak-bahak. Tetapi pada saat berikutnya, dia ngeri menemukan bahwa obat semi-abadi yang telah dia kerjakan dengan sangat keras mulai membusuk, dan kemudian berubah menjadi abu terbang. Tuan Muda Su benar, obat-obatan setengah abadi itu telah kedaluarsa, dan tidak ada hubungannya dengan penampilan mereka. Lu Yugang dan yang lainnya diam-diam kagum saat melihat pemandangan ini. Saat ini, Lu Yugang dan yang lainnya telah mengumpulkan lebih dari setengah bahan obat lainnya di 4 ladang obat. Panen besar, ayo, naik dan lihat sarkofagus itu. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Lu Yugang dan yang lainnya. Kemudian Ye Yunfei berbalik dan bergegas menuju platform tinggi. Esensi dari obat semi-abadi ini telah diserap oleh manusia, dan hanya tersisa cangkang kosong, jadi tidak perlu merebutnya. Ayo naik ke platform tinggi dan buka peti mati ke-9. Petik 2, Ye Yunfei baru saja bergerak, dan yang lainnya juga memikirkannya. Satu persatu, mereka berbalik dan bergegas menuju platform tinggi, menaiki tangga batu giok dari platform tinggi satu demi satu. Kaca, sama seperti semua orang menginjak tangga batu giok, mereka menemukan bahwa ada paksaan yang tak berujung dan menakutkan turun dari langit. Mereka menghancurkan tubuh mereka, menyebabkan rasa sakit yang parah di sekujur tubuh mereka, dan tulang mereka mengeluarkan suara. Selain itu, paksaan yang mengerikan ini tidak hanya memengaruhi tubuh fisik, tetapi juga memiliki efek penindasan yang sangat besar pada tubuh jiwa. Ada batasan misterius di platform tinggi ini, dan dilarang untuk didaki.
Petik 2. Teriak seseorang. Ada energi abadi dan obat setengah abadi di sini, dan sebagian besar peti mati 9 obat mengandung takdir abadi. Saat ini, beberapa batasan bukanlah apa-apa. Lari ke depan. Petik 2. Seseorang berteriak, dan di bawah tekanan besar, mereka naik selangkah demi selangkah. Tuan Su, lebih dekat denganku, ayo naik bersama. Petik 2. Patriark tua suku Putri Duyung berkata kepada Ye Yunfei. Dia khawatir kekuatan spiritual Ye Yunfei tidak cukup tinggi untuk menahan tekanan larangan di platform tinggi ini. Oke, petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Manusia, aku selalu merasa nafasmu agak familiar. Apakah Anda pernah ke area pertambangan kuno Beihan? Petik 2. Pada saat ini, alien prasejarah tidak jauh dari sana tiba-tiba menatap Ye Yunfei. Hampir pada saat yang sama, seekor monyet yin terbang di kejauhan juga tiba-tiba berbalik, menatap Ye Yunfei dengan mata muram. Bersambung.